Halo, apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan saya. Kita akan berbicara tentang materi teks laporan hasil observasi. Kita akan mulai dengan pengertiannya dulu. Pengertian teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi tentang penjabaran umum atau sebuah pelaporan dari hasil pengamatan dan terhadap suatu objek yang secara detail diamati. Sebagai contoh misalnya seekor binatang, misalnya beruang contohnya di situ, atau pohon, bunga, atau kegiatan-kegiatan yang bersifat edukatif atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya umum, atau sebuah tempat yang indah yang perlu diamati kemudian dilaporkan menjadi sebuah acuan penelitian. Sedangkan fungsi dari teks laporan hasil observasi itu ada beberapa hal. Yang pertama itu tentang laporan hasil dari kegiatan pengamatan. Artinya sebuah teks hasil observasi ini semula dasarnya adalah hasil sebuah pengamatan, kegiatan pengamatan. Kemudian berikutnya tentang penjelasan dari penyusunan keputusan solusi dari masalah dari observasi dalam observasi. Jadi ini tentang penjelasan-penjelasan yang bersifat ilmiah menjadi dasar dari sebuah penelitian berikutnya. Masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini kemudian solusinya seperti apa. Berikutnya hasil teks laporan observasi ini sebagai sumber informasi yang faktual. Faktual artinya dia berdasarkan fakta-fakta yang ilmiah, artinya pembuktiannya jelas. Kemudian yang keempat itu sarana untuk dokumentasi. Sebuah hasil penelitian itu didokumentasikan, maka kemudian berikutnya akan menjadi dasar dari penelitian-penelitian selanjutnya. Selanjutnya kita akan berbicara tentang ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, objektif. Objektif itu maksudnya adalah sebuah laporan hasil observasi itu berdasarkan keadaan yang objeknya jelas, kemudian tidak didasari oleh subjektivitas dari seseorang, berdasarkan penelitian yang nyata. Kemudian yang kedua adalah faktual. Faktual artinya bahwa semua disusun atas fakta-fakta dan hasil-hasil yang nyata sebagai bukti bahwa itu benar adanya. Kemudian yang ketiga itu sistematik. Sistematik itu tersusun secara rapi dengan mengikuti aturan-aturan yang ada. Berikutnya kita akan berbicara tentang struktur teks hasil observasi. Struktur teks hasil observasi ada 3 juga. Yang pertama berupa pernyataan umum, yang disitu dalamnya mengandung informasi-informasi yang sifatnya umum, definisi. Ada misalnya nama latinnya apa dari sebuah pohon, nama latinnya dari seekor binatang, atau kelas-kelas secara biologi, kelas tumbuhan itu apa, asal usulnya bagaimana, informasi asal dari sebuah tumbuhan itu seperti itu. Kemudian yang kedua itu
Deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini mengandung rincian hal-hal yang dilaporkan. Kalau seekor binatang, maka ciri fisiknya seperti apa, makanannya, habitatnya, perilakunya. Jika tumbuhan, maka dia ciri fisiknya seperti apa, akar, bunga, buahnya, atau perincian bagian-bagian lain yang lebih detail. Bisa juga laporan-laporan tentang deskripsi klasifikasi dari sebuah objek yang disitu mempunyai manfaat tertentu, sifatnya khusus objek itu juga. Kemudian yang ketiga itu berupa kesimpulan atau simpulan, yaitu mengandung ringkasan umum hal dari suatu yang disampaikan sebelumnya. Lanjutkan dengan contoh hasil laporan teks observasi. Kita bisa perhatikan di situ. Contohnya adalah beruang madu. Beruang madu atau Hilartos malayanus termasuk Mammalia Ursidae dan merupakan jenis paling kecil dari ke-8 jenis beruang yang ada di dunia. Beruang ini adalah fauna khas Provinsi Bengkulu, sekaligus dipakai sebagai simbol dari provinsi tersebut. Di dalam pernyataan umum ini ada istilah-istilah Latin, istilah-istilah biologi yang digunakan untuk memberikan penjelasan secara umum dari objek yang kita sampaikan. Kemudian ada juga definisi beruang ini adalah fauna khas Provinsi Bengkulu. Dalamnya ada penjelasan tentang tempat dari objek tersebut. Berikutnya contoh deskripsi bagian. Tinggi tubuhnya hanya berkisar di angka 140 cm saja, dengan tinggi punggung 70 cm serta bobot antara 50 sampai 65 kg. Di dalam deskripsi bagian ini disampaikan bagaimana ciri-ciri fisik dari binatang itu. Ada disebutkan juga bulu beruang madu ini bagaimana, kemudian dia hidup di mana, kemudian bagaimana dia beraktivitas, kemudian dia termasuk jenis binatang yang bagaimana, itu dijelaskan dalam deskripsi bagian. Tentang kesimpulan itu di situ gambaran dari sebelumnya yang kemudian disimpulkan. Contoh di sini, dari ciri fisik di atas, binatang ini tergolong binatang yang cukup besar. Ini memberikan kesimpulan dari gambaran yang di atas tadi. Tenaga hewan ini sangat kuat, namun beruang madu tergolong ke dalam binatang yang mudah diserang. Jadi ini merupakan kata-kata yang ciri dari sebuah kesimpulan, kata penghubung jadi. Oleh sebab itu merupakan ciri-ciri dari sebuah kesimpulan. Mereka juga termasuk binatang yang terancam punah karena habitat aslinya telah hilang dan rusak. Itu merupakan contoh paragraf yang berupa kesimpulan.